Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairulida dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hubungan antar kelas dan abstrak. Memahami hubungan antar kelas dalam pemrograman berarti objek adalah kunci untuk merancang struktur aplikasi yang efektif dan modular. Topik ini mencakup definisi, konsep dasar, dan pengaruh hubungan antar kelas pada pembuatan abstrak kelas dan interface. Definisi dan konsep dasar. Yang pertama ada definisi, hubungan antar kelas mengacu pada interaksi dan ketergantungan antar berbagai objek dalam aplikasi berorientasi objek. Adapun konsep dasarnya, terdapat beberapa jenis hubungan antar kelas, seperti asosiasi, agregasi, komposisi, dan generalisasi atau pewarisan. Yang ketiga, pentingnya. Nah, pentingnya memahami hubungan antar kelas ini membantu dalam merancang struktur aplikasi yang lebih modular, fleksibel, dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Nah, pengaruh hubungan antar kelas pada abstrak. Yang pertama, pewarisan. Hubungan pewarisan memungkinkan kelas abstrak untuk mendefinisikan perilaku dasar yang dapat diwariskan ke kelas konkret turunannya. Yang kedua, enkapsulasi. Kelas abstrak dapat menyembunyikan detail implementasi dan hanya mengekspos metode atau properti yang sesuai dengan antarmuka. Yang ketiga ada fleksibilitas. Kelas abstrak memungkinkan perancangan aplikasi yang lebih fleksibel dan mudah dikembangkan dengan menerapkan pola factory atau template method. Contoh kasus atau analisis hubungan antar kelas. Yang pertama, skenario aplikasi. Aplikasi manajemen perpustakaan dengan berbagai jenis koleksi buku, CD, dan DVD. Identifikasi kelas. Kelas utama, kelas utama seperti koleksi, buku, CD, dan DVD, serta kelas pendukung seperti penerbit dan penulis. Adapun analisis hubungan, koleksi memiliki hubungan agregasi dengan buku, CD, dan DVD. Buku, CD, dan DVD memiliki hubungan generalisasi dengan koleksi. Adapun implikasi, hubungan ini memungkinkan kelas abstrak koleksi untuk mendefinisikan perilaku umum, sementara kelas konkret menyediakan implementasi spesifik. Pentingnya memahami hubungan antar kelas. Yang pertama, modalitas. Memahami hubungan antar kelas membantu dalam merancang aplikasi yang modalitas dan dapat dengan mudah diperluas. Fleksibilitas, hubungan antar kelas yang baik memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap hubungan kebutuhan. Adapun pemeliharaan, pemahaman hubungan antar kelas mempermudah proses pemeliharaan dan pengembangan aplikasi di masa depan. Adapun skalabilitas, struktur aplikasi yang didasarkan pada hubungan antar kelas yang baik memungkinkan aplikasi untuk dapat diskalakan dengan lebih mudah. Mengatasi masalah terhadap hubungan antar kelas. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi dengan cermat hubungan antar kelas dalam aplikasi Anda. Nah, yang kedua ada analisis. Analisis dampak dan implikasi dari hubungan antar kelas terhadap struktur aplikasi. Yang ketiga ada perbaikan. Lalu lakukan perbaikan dan penyesuaian pada hubungan antar kelas untuk meningkatkan modularitas dan fleksibilitas. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi terus-menerus untuk memastikan struktur aplikasi tetap optimal. Penerapan materi pada kasus tertentu. Yang di sini terdapat ada kelas, deskripsi, dan hubungannya. Yang pertama ada restoran. Restoran deskripsinya identitas utama yang mengelola seluruh operasional restoran. Nah, hubungannya agregasi dengan meja, pesan, dan pembayaran. Nah, yang kedua ada meja. Deskripsinya representasi meja di dalam restoran. Nah, hubungannya komposisi dengan restoran dapat dipesan. Yang ketiga ada pesanan. Deskripsinya mencatat pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Hubungannya komposisi dengan restoran terkait dengan menu. Nah, yang terakhir ada pembayaran. Pembayaran mendeskripsikan mencatat transaksi pembayaran oleh pelanggan. Hubungannya komposisi dengan restoran terkait dengan pesanan. Nah, rancangan program penerapan materi. Yang pertama, perancangan kelas, identifikasi dan rancangan kelas-kelas utama beserta hubungan antar kelasnya. Nah, yang kedua, implementasi kelas abstrak. Implementasi kelas abstrak yang mendefinisikan perilaku umum serta kelas konkret turunannya. Nah, yang ketiga, penggunaan relasi. Terapkan relasi antar kelas seperti agregasi dan komposisi untuk membangun struktur aplikasi yang modular. Implementasi dan evaluasi program. Implementasi
Rancangan program dengan menerapkan hubungan antar kelas yang lebih dirancang. Kemudian, lakukan pengujian terhadap aplikasi untuk memastikan struktur kelas dan hubungan antar kelas berfungsi dengan baik. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan atau disesuaikan. Kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Memahami hubungan antar kelas adalah kunci untuk merancang aplikasi berorientasi objek yang modular, fleksibel, dan dapat dikembangkan. Adapun sarannya, terus mempelajari dan menerapkan pola desain serta praktik terbaik dalam perancangan hubungan antar kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.